Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Nur Hasan dari Teknik Mesin 2019 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya di sini akan menjawab mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar 2. Dalam soal UAS ini kita akan membahas mengenai magnetik dan ada beberapa aturan sebelum mengerjakannya, yaitu menggunakan 3 digit terakhir NPM. Contohnya NPM saya itu 080. Berhubung kosong, kita digantikan menjadi 1, yaitu 181. Langsung saja diketahui L ini kan panjang. Nah, kita gunakan 1, yaitu L sama dengan 1 meter. Sedangkan N ini kan jumlah lilitan, kita gunakan 8. Sedangkan A sama dengan 1 meter persegi. Selanjutnya I sama dengan V cos omega T. Frekuensi sama dengan 0,25 Hz. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang A, yaitu tentukan kuat medan magnet B pada jarak 1 meter dari kawat lurus berarus selama 2 detik. Rumus yang kita gunakan yaitu μ0 kali I per 2 VR. μ0 ini adalah permeabilitas vakum, sedangkan I ini adalah kuat arus dan R ini adalah titik yang kita hitung medan magnetiknya. Langsung saja kita turunkan dengan nilai yang telah diketahui tadi, yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 kali V cos omega T per 2V1 sama dengan 2V kali 10 pangkat min 7 kali cos 2V FT sama dengan 2V kali 10 pangkat min 7 kali cos 2V 0,25 ini kita ambil dari frekuensi tadi, dan 2 ini kita ambil dari pembagi ini, sama dengan 2V kali pangkat 10 pangkat min 7 kali cos V sama dengan 2V kali 10 pangkat min 7 kali I, yaitu hasilnya 2V kali 10 pangkat min 7 Tesla. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang B, yaitu tentukan kuat medan magnet B di pusat jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid saat 2 detik. Nah, kita kan yang ditanyakan nih lilitan solenoid, ya kan, yang bagian pusat. Nah, jika rumus bagian pusat ini yaitu μ0 kali N kali I per L. Nah, langsung saja kita turunkan sama seperti di atas, seperti yang telah diketahui tadi, yaitu 4V kali 10 pangkat min 7 kali 8 kali V cos omega T per I sama dengan 32V kuadrat kali 10 pangkat min 7 kali cos 2V FT sama dengan 32V kuadrat kali 10 pangkat min 7 kali cos 2V 0,25 sama seperti tadi, ngambil dari frekuensi tadi, sama dengan 32V kuadrat kali 10 pangkat min 7 kali cos V. Hasilnya yaitu 32V kuadrat kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu tentukan besar induksi jika kawat lurus dibuat lilitan hingga menjadi solenoid. Nah, yang dipertanyakan kan tentukan besar induksi. Nah, rumusnya yaitu L sama dengan μ0 kali N kuadrat kali A per L. Sama, nah, kita turunkan lagi 4V kali 10 pangkat min 7 kali 8 pangkat 2 kali I. Nah, sama yaitu hasilnya
256 V. Nah, 256 V ini dari 4 dikali 8 yaitu hasilnya 256 atau 256 V kali 10 pangkat min 7. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang bagian D, yaitu tentukan induksi selenoid tersebut saat 2 detik. Nah, yang rumus kita gunakan yaitu T sama dengan 25 sama dengan 1/2 L kali I kuadrat. Sama kita turunkan juga sama dengan 1/2 kali 256 V kali 10 pangkat min 7 kali V cos omega T sama dengan 128 V kuadrat kali 10 pangkat min 7 kali cos 2 V FT sama dengan 128 V kuadrat kali 10 pangkat min 7 kali cos 2 V 0,252 sama dengan 128 V kuadrat kali 10 pangkat min 7 kali cos V, yaitu hasilnya 128 V kuadrat kali 10 pangkat min 7 Oke, selanjutnya ke bagian yang E. Pertanyaan E yaitu tentukan besar gaya gerak listrik yang berubah hanya terhadap sudut. Nah, ini kan yang ditanyakan GGL ya kan, terhadap sudut. Nah, kita yang menggunakan kan max. Itu rumus yang kita gunakan yaitu min N kali delta. Kita turunkan min NBA kali D cos delta per dt sama dengan min NBA. Nah, kan di sini negatif, dan mengapa ke sini jadi positif? Karena negatif dan negatif bakal jadi akan positif gitu kan. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi sama dengan NBA omega sin delta sama dengan 82 V kali 10 pangkat min 7 kali 1 kali 2 V F sin 90 derajat sama dengan 16 V kali 10 pangkat min 7 kali 2 V 10 kali 25 I maaf 1 sama dengan 8 V kuadrat kali 10 pangkat min 7. Itu hasilnya. Maka ini hasilnya. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir di bagian nomor 1 itu yang bagian F. Tentukan besar gaya gerak listrik maksimum yang berubah hanya terhadap arus. Nah, yang kita gunakan itu rumusnya min L kali DI per DT. Min L kali D V cos omega T sama dengan min L kali V omega kali sin kali omega T sama dengan VL omega sin kali omega T sama dengan VL omega sin delta sama dengan V 256. Nah, 256 sama kita ambil dari bagian C tadi sama dengan V 256 V kali 10 pangkat min 7 kali 2 VF sin 90 derajat sama dengan 256 V kuadrat kali 10 pangkat min 7
pangkat min 7 kali 2 V 0,25 frekuensi seperti tadi, dan hasilnya yaitu 128 V kuadrat kali 10 pangkat min 7. Nah, selanjutnya kita akan menjawab mengenai pertanyaan bagian 2, yaitu pertanyaannya, jelaskan klasifikasi material magnetik beserta kurvanya. Baiklah, saya akan menjelaskan, yaitu medan magnetik terjadi karena adanya momen magnetik. Momen magnetik sendiri terdiri dari elektron yang berputar mengelilingi inti pada porosnya. Elektron mempunyai medan listrik yang menjadi pengaruh daya tarik-menarik. Gaya yang dihasilkan elektron itu ada 2 gaya yang diakibatkan mengelilingi inti dan berputar pada porosnya. Jadi gaya total adalah jumlah momen semua elektronnya itu karena momen magnetik memiliki arah. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besar magnetisasi. Yang pertama yaitu tingkat kepadatan momen dipol magnetik pada suatu bahan. Yang kedua, besar momen dipol magnetik dalam suatu material, dan yang ketiga, susunan arah momen dipol magnetik dalam suatu bahan. Selanjutnya kita masuk ke diamagnetik. Nah, seperti ini. Diamagnetik itu ciri dari diamagnetik itu yang pertama itu bersifat reversibel, yang berarti jika medan luar dihilangkan maka atom diamagnetik akan kembali seperti semula. Selanjutnya, jika material ini diberikan medan luar maka akan hancur momen dipol yang arahnya berlawanan dengan medan luar. Selanjutnya, bahan diamagnetik terdiri dari atom-atom yang terdiri dari atom yang tidak memiliki dipol magnetik permanen. Nah, selanjutnya yaitu kita mengenai paramagnetik. Paramagnetik yaitu salah satu cirinya itu atom-atom dalam bahan diamagnetik memiliki momen dipol magnet permanen dan arahnya bersifat acak. Jika ada medan magnetik luar, maka magnetisasinya 0. Selanjutnya, jika diberikan gaya magnetik dari luar, maka sebagian momen dipol magnetnya akan terorientasi sehingga magnetisasinya lebih dari 0. Sehingga mencapai titik saturasi dibutuhkan suhu yang sangat rendah dan medan magnetik yang besar. Selanjutnya, ferromagnetik. Ferromagnetik yaitu merupakan yang berasal dari bahan yang tidak diberikan medan dari luar. Material ini tetap memiliki orientasi momen dipol yang searah. Bahkan ferromagnetik sangat mudah dipengaruhi medan magnetik karena mempunyai resultan medan magnet otomatis yang besar, sehingga apabila bahan ini diberi medan magnet dari luar, maka elektron-elektronnya akan mengusahakan dirinya untuk menimbulkan medan magnet otomatis tiap-tiap atom atau molekul dengan searah medan magnetnya. Bahan ini juga diberi medan magnet dari luar, maka dominan bahan ini akan menjajarkan dari searah dengan medan magnet dari luar. Semakin kuat medan magnetnya, semakin banyak dominannya yang mensejajarkannya pula, dan akibatnya medan magnet dalam bahan ferromagnetik ini
akan semakin kuat. Nah, selanjutnya kita ke antiferromagnetik. Antiferromagnetik yaitu bahan antiferromagnetik yaitu dapat digambarkan oleh struktur struktur kristal dengan kisi-kisi yang diisi dengan dua jenis atom dengan momen magnetik yang berlawanan arah. Seperti itu. Jika tidak ada medan luar, besarnya medan magnet yang antiparalel seimbang sehingga magnetisasinya total sama dengan 0. Bahan antiferromagnetik ini mempunyai suseptibilitas magnet negatif kecil. Tidak ada magnetisasi bila tidak ada magnet dari luar. Material antiferromagnetika ini mempunyai dipol yang berlawanan arah yang berasal dari orientasi kristal yang berlawanan arah. Selanjutnya yang terakhir itu mengenai ferrimagnetik. Nah, dalam ferrimagnetik ini saya tidak menggambarkan kurvanya, hanya sekedar penjelasannya aja. Bahan ferrimagnetik merupakan bahan yang di dalamnya terdapat momen magnetik yang masing-masing atomnya tidak sama, sehingga memiliki magnetisasi spontan M. Walaupun tanpa adanya medan luar magnet, material ini mempunyai suseptibilitas magnetik yang sangat besar dan tergantung pada suhu. Sifatnya serupa dengan material ferromagnetik yang mana untuk temperatur di bawah harga kritis disebut dengan temperatur Curie. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.